Audio Jungle. Before we answer that question, we can see here. This is the formulas of simple, continuous, and perfect. Simple present, simple past, simple future, continuous present, continuous past, continuous future, perfect present, perfect past, and perfect future. We can see here simple, yang namanya simple like the translate ya, sama seperti dengan translate-nya, dia itu sederhana. Simple itu kan sederhana maknanya ya, arti translate-nya. Nah ya dia sederhana-sederhana aja. Subject plus verb 1 for present, subject plus verb 2 for past, subject plus will verb 1 for future. Remember ya, if you meet will, okay, itu pasti adalah future atau masa depan. Berarti dia adalah future. Nah, future will. Nah, okay. Continuous itu berarti sedang dikerjakan gitu ya. Nah, ciri-ciri yang paling bisa mudah diingat itu adalah kata kerjanya diingkan. Walaupun tidak semua kata kerja yang diingkan itu pasti continuous, tidak ya. Tapi saat kata kerjanya diingkan seperti ini, nah, dan dia punya to be sebelumnya, berarti dia adalah continuous. Perfect, dia pasti menggunakan adalah verb 3, okay, past participle. Okay, we can see the question. And please remember, if you see to be, okay, we can see here to be for present and to be for past, okay. For present is are. For past was, were. Don't forget for the subject is for, is hanya untuk. He, she, it. Am is only for I, and are, you, they, we. Was, he, she, it, and I, okay, were, you, they, we. Here we have next question. The food and beverage are being served by their assistant. What is kind of the tense? Okay, jenis tense-nya apa nih kira-kira gitu ya. Ini ada being. Sebenarnya sih kalau tahu rumus udah ada being tuh udah jelas banget ya. Tapi ini ada ing. Nah, tadi yang saya bilang kalau ing itu biasanya adalah continuous gitu ya. Continuous semua ya. Nah, kita lihat di sini ada present, ada past, ada present, ada past, ada future. Di sini nggak ada will ya. There is no will here, oke. Okay. Berarti nggak mungkin future dong. Yang I incorrect, oke. Okay. Next, dia menggunakan kata kerja keberapa nih? Ada kata kerjanya nih, serve. Serve itu dia gunakan kata kerja ketiga. Berarti kalau menggunakan kata ketiga itu biasanya dia kemungkinan besar adalah passive. Nah, ini incorrect gitu ya. Between C or D. So, which one we choose? Di sini ada to be were. Were itu past or present. Oke, good. Were itu adalah past. So, the answer is D. D is correct. Remember saat kita ingin menentukan itu jenis tensesnya apa, atau kita ingin merubah dari bentuk active to passive atau passive to active, satuan yang harus kita lihat itu langsung adalah kata kerjanya. Oke, verb, because verb is important. Oke, penting verbnya. Next question, we have a sentence here.
This field enriches our vocabularies. Okay. This tense is inactive. Ini jelas ya, is so clear. Ini adalah aktif, dalam bentuk aktif. Berarti kita akan diminta untuk ubah ke dalam bentuk pasif. Okay, don't forget, please see the verb. Lihat kata kerjanya nih, enriches. Ingat kalau continuous dia kata kerjanya ada ing-nya. Ini nggak ada dong, nggak ada ing-nya ya. Berarti dia adalah simple. Karena kalau dia perfect dia pasti menggunakan kata kerja ketiga. Ini bukan kata kerja ketiga. Oke. Tadi simple, oke. Present. Kenapa ini present? Karena past-nya bukan seperti ini. Enrich itu kan biasa saja ya kata kerja pertama. Dan aktif. Nah, ini aktif. Berarti kita diminta mengubah ke dalam bentuk simple present. Diubah ke dalam bentuk simple present passive. Do you still remember the formula? Dia masih ingat bagaimana formulanya, rumusannya? Yes, the true subject is am. Okay, is am are. Okay. Verb 3, kata kerja ketiga. This, setelah itu kita lihat merubahnya itu adalah kita tentukan mana subjek, mana kata kerja, mana objek. Ini adalah subjeknya. Oke, tadi ini sudah kita sepakati, ini adalah verbnya, kata kerjanya ini adalah objek. Ya sudah, it's so clear kan. Jadi tinggal dibalik nih. Yang subjek menjadi objek, yang objek nanti menjadi subjek. Berarti our vocabularies kita kedepankan gitu ya. Berarti our vocabularies. Oke, ini ada S-nya loh. Nah, ya berarti dia tunggal or plural. Yes, dia plural. Jamak. Kalau jamak pakai is or are, good. Dia pakainya are. Okay. Our vocabularies are, kata kerja ketiganya adalah menggunakan ed, enrich. Okay, kata kerjanya menggunakan ed, enrich. By, don't forget by. By siapa nih? This field. Nah, ininya this fieldnya kita ke belakangin kan untuk keran. This field. Finish. Is it easy? Alhamdulillah. Next question, we have a sentence here. They were eating some sausage and potatoes. Please change into passive. Okay. Kita sudah punya sini. Here, this is subject. Eating. Nah, eating berarti dia adalah verbnya continuous. Wah, ini udah jelas continuous nih. Some sausage and potatoes. Nah, berarti tugas kita akan merubah they, subjeknya ditaruh di belakang, objeknya some sausage and potatoes kita taruh di depan. Ini sudah some potatoes semua seperti ini ya, some sausage and potatoes. Next, they akan kita pindahkan ke belakang. Berarti kalau kita pindahkan ke belakang berarti dia akan menjadi objek, yaitu adalah them, gitu ya. Nah, yang them di mana? A, B, D, E. Nah, yang belakangnya they pasti salah dong, incorrect. Oke. Next, lanjut, ini adalah some sausage and potatoes, berarti dia lebih dari satu, jamak gitu ya. Kalau jamak plural berarti kita gunakannya were atau was. Good job, kita pakainya were. Kalau dia singular atau tunggal berarti dia menggunakan was. Good job. Berarti yang menggunakan was, oke, incorrect. Nah, berarti answer jawabannya among A, D, or E, antara A, D, or E gitu ya. Nah, yang D ini eating. Oh no eating ya. Kan kita menggunakan kata kerjanya adalah, kata kerja ketiga dari eat adalah eat at, eaten. Pasti harusnya pakai eaten. Nah, ini udah incorrect nih. So, the answer jawabannya cuma antara A or E. Were being eaten or were eaten.
Oke, good. Yang namanya continuous, kita butuh being, harus ada being. Kalau word eaten saja, berarti itu adalah simple past passive. Karena continuous dia pakai being. Oke, the answer is A. Last question, we have a sentence here. We love the literature field. Okay. Wah ini udah jelas nih. We subject, love-nya adalah verb 1, the literature adalah object. Oke, we will change to passive. Kita akan ubah ke dalam bentuk passive. The love-nya ini adalah verb 1, berarti ini termasuk simple present active. Nah, kita akan ubah ke dalam bentuk simple present passive gitu ya. Nah, we-nya gitu akan kita ubah ke dalam object, maka dia akan berubah menjadi as karena dia dalam bentuk objek gitu kan. Nah, the literature kita akan kedepankan. Ini A, B, C, D, E sudah the literature semuanya ya, benar ya. Nah, ini belakangnya pasti as. Berarti yang belakangnya pasti pakai we, incorrect. Oke. So, the answer jawabannya antara A, D, and E. Among A, D, and E. The literature field. The literature field itu plural atau singular. Oke, kalau dia plural dia gunakan are, kalau dia singular dia gunakan is. Ini tunggal ya, the literature field. Oke, tuh ini tunggal, berarti dia pakainya is. Berarti yang pakai are incorrect. Oke, so the answer between D or E nih, tinggal D or E. Oh, yang I nggak ada to be-nya nih. Wah, ini incorrect. Oh, so clear. Oke, jelas jawabannya. The answer is D.